Pernahkah kamu mendengar bahwa dalam satu rangkaian huruf tersembunyi kunci untuk membalik cara kita memandang hidup? Bukan sekadar aksara, bukan hanya warisan budaya, tetapi sebuah sandi batin. Di tanah Jawa, ada sebuah istilah yang jarang benar-benar dipahami, cara kawalik. Banyak orang mengira ia hanya permainan membalik huruf, sekadar teknik linguistik kuno. Padahal, di balik pembalikan itu tersembunyi laku, sebuah jalan sunyi untuk membalik nasib, membalik cara berpikir, bahkan membalik cara jiwa merespons takdir. Apa yang terjadi jika hidup yang terasa berat bukan untuk dilawan, tetapi untuk dibalik? Apa yang terjadi jika penderitaan bukan untuk dihindari, tetapi untuk dipahami dari arah yang berlawanan? Cara kawalik bukan tentang huruf semata. Ia adalah simbol dari sebuah prinsip kosmik, bahwa segala sesuatu memiliki sisi lahir dan sisi batin, bahwa realitas yang kita anggap final mungkin hanyalah permukaan dari makna yang lebih dalam. Dalam tradisi laku Jawa, pembalikan adalah cara melihat dari sudut yang tidak biasa, cara membongkar ilusi ego dan menata ulang kesadaran. Ilmu ini tidak diajarkan secara terbuka. Ia tersembunyi dalam tembang, dalam wejangan para sepuh, dalam laku tirakat yang sunyi. Bukan karena ingin dirahasiakan, tetapi karena tidak semua orang siap membalik dirinya sendiri. Dalam video ini, kita akan menyelami makna cara kawalik bukan sebagai aksara, tetapi sebagai metode kesadaran. Kita akan menelusuri akar sejarahnya, memahami simbolismenya, dan yang paling penting, bagaimana prinsip pembalikan ini bisa mengubah cara kita menghadapi cobaan, nafsu, kehilangan, dan bahkan kematian. Bersiaplah, karena untuk memahami cara kawalik, mungkin yang harus dibalik pertama kali bukan huruf, melainkan cara pandangmu sendiri. Untuk memahami cara kawalik, kita harus kembali ke akar aksara itu sendiri, ke rahim kebudayaan Jawa yang memandang huruf bukan sekadar alat tulis, tetapi sebagai simbol kosmologis. Aksara Jawa yang dikenal sebagai Hanacaraka bukan hanya sistem fonetik. Ia lahir dari kisah, mitos, dan filosofi. Legenda populer mengisahkan tentang dua abdi setia yang saling berhadapan karena kesetiaan pada perintah yang berbeda. Dari tragedi itu lahirlah rangkaian Hanacaraka, Data Sawala, Padha Jayanya, Maga Bathanga. Ada utusan, mereka berselisih, sama kuatnya, sama-sama menjadi mayat. 4 baris itu bukan sekadar cerita. Ia adalah simbol konflik batin manusia. 2 kekuatan dalam diri, nafsu dan nurani, ambisi dan kebijaksanaan, yang jika tidak dipahami akan saling menghancurkan. Dalam tradisi laku batin Jawa, aksara dipercaya menyimpan getaran. Huruf bukan benda mati, ia adalah wadah makna. Maka ketika huruf dibalik, maknanya pun ikut bergerak. Inilah cikal bakal cara kawalik, membalik susunan untuk menemukan makna tersembunyi. Beberapa naskah kuno seperti Serat Centini dan Serat Wedhatama, karya Mangkunegara IV, tidak secara eksplisit membahas istilah cara kawalik sebagai teknik bahasa, tetapi memuat prinsip pembalikan dalam ajaran moralnya. Di sana diajarkan bahwa untuk mencapai kematangan jiwa, seseorang harus mampu ngudari atau mengurai dirinya sendiri, melihat kesalahan sebagai guru, melihat kehinaan sebagai jalan menuju kebijaksanaan. Prinsip pembalikan ini juga selaras dengan pandangan kosmologi Jawa yang dipengaruhi oleh sinkretisme Hindu-Buddha dan nilai tauhid yang kemudian mengakar kuat. Dalam pandangan ini, hidup bukan garis lurus, ia adalah lingkaran. Atas dan bawah bisa bertukar tempat, yang tinggi bisa direndahkan, yang rendah bisa ditinggikan. Mengapa pengetahuan seperti ini terasa tersembunyi? Karena cara kawalik bukan sekadar teori. Ia menuntut keberanian untuk membalik ego. Dan membalik ego adalah hal yang paling sulit. Lebih mudah menyalahkan keadaan daripada membalik cara pandang terhadap keadaan. Seiring masuknya modernitas, aksara Jawa makin jarang dipelajari. Maknanya direduksi menjadi identitas budaya semata. Nilai simboliknya perlahan memudar. Padahal di balik susunan huruf itu, leluhur menyimpan pesan.
Jika ingin mengubah takdir lahiriah, mulailah dengan membalik struktur batiniah. Caraka walik pada akhirnya adalah metafora besar tentang transformasi, tentang bagaimana manusia bisa keluar dari lingkaran penderitaan dengan cara yang tidak biasa, bukan dengan melawan arus secara frontal, tetapi dengan memahami arah arus itu sendiri. Dan disinilah pertanyaan mulai muncul. Jika hidupmu hari ini terasa berat, mungkinkah bukan hidup yang perlu diubah, melainkan cara kamu menyusunnya dalam pikiran? Sekarang kita masuk ke inti. Caraka walik, jika dipahami secara batin, bukan sekadar membalik urutan huruf. Ia adalah latihan membalik persepsi, dan persepsi itulah yang diam-diam membentuk nasib. Bayangkan sebuah cermin. Ketika kamu berdiri di depannya, tangan kananmu tampak menjadi kiri. Dunia terlihat sama, tetapi arah terbalik. Cermin tidak mengubah dirimu. Ia hanya membalik sudut pandang. Caraka walik bekerja seperti itu. Ia menciptakan cermin batin. Dalam laku Jawa, manusia diyakini memiliki dua lapisan kesadaran. Kesadaran lahir yang reaktif dan kesadaran batin yang reflektif. Kesadaran lahir mudah tersinggung, mudah marah, mudah takut. Ia melihat kejadian sebagai ancaman atau keuntungan. Tetapi kesadaran batin melihat kejadian sebagai pesan. Caraka walik melatih kita untuk berpindah dari reaksi ke refleksi. Contohnya sederhana. Ketika dihina, kebanyakan orang bereaksi, membalas, menyimpan dendam, atau merasa hancur. Namun, dalam prinsip pembalikan, pertanyaannya berubah. Apa yang sedang ditunjukkan kehidupan kepadaku melalui hinaan ini? Dari musuh, hinaan berubah menjadi cermin. Dari luka, ia menjadi pintu evaluasi. Inilah pembalikan pertama. Dari luar ke dalam. Dalam banyak ajaran laku Jawa, termasuk nilai yang terkandung dalam tembang-tembang kuno dan wejangan para sepuh, sering ditekankan bahwa sumber kekacauan bukan di luar, melainkan dalam diri. Dunia luar hanyalah panggung. Konflik sebenarnya ada di batin. Caraka walik mengajarkan bahwa setiap peristiwa memiliki pasangan makna. Kaya miskin, dipuji dicela, untung rugi, hidup mati. Kita terbiasa memihak satu sisi dan menolak sisi lainnya. Padahal dalam kosmologi Jawa, keseimbangan justru lahir dari kesadaran akan dua sisi itu, seperti siang dan malam. Jika kamu hanya mencintai siang dan membenci malam, maka setengah hidupmu akan terasa seperti hukuman. Tetapi jika kamu memahami bahwa malam adalah ruang perenungan, maka gelap pun menjadi guru. Pembalikan kedua adalah dari penolakan menjadi penerimaan sadar. Namun jangan salah paham. Menerima bukan berarti pasrah tanpa usaha. Dalam laku, menerima berarti memahami posisi kita dalam alur kehidupan, lalu bertindak dengan kejernihan, bukan dengan emosi yang membabi buta. Disinilah banyak orang keliru. Mereka mengira caraka walik berarti membalik keadaan secara magis, mengubah miskin menjadi kaya secara instan, mengubah sakit menjadi sehat hanya dengan mantra. Padahal pembalikan yang dimaksud adalah pembalikan kesadaran. Dan ketika kesadaran berubah, tindakan berubah. Ketika tindakan berubah, hasil perlahan mengikuti. Seperti membalik arah perahu di sungai, air tetap mengalir. Arus tidak berubah, tetapi arah tujuanmu berbeda. Dan ada satu lapisan lagi yang lebih dalam. Jika huruf bisa dibalik untuk menyimpan makna rahasia, apakah mungkin hidup kita pun sedang tersusun dalam aksara takdir, yang maknanya baru terlihat ketika kita berani membaliknya? Di bagian berikutnya, kita akan masuk lebih jauh, membahas sisi tersembunyi caraka walik, paradoksnya, dan mengapa pembalikan ini sering terasa menyakitkan sebelum membawa pencerahan. Sekarang kita masuk ke lapisan yang lebih sunyi. Jika pada bagian sebelumnya kita berbicara tentang membalik persepsi, di sini kita akan membahas sesuatu yang lebih tajam, membalik identitas. Karena dalam laku Jawa, penderitaan terbesar bukan datang dari dunia luar, melainkan dari keterikatan pada aku. Caraka walik pada tingkat terdalam adalah proses membalik pusat kehidupan.
dari ego menuju kesadaran yang lebih jernih. Selama aku menjadi pusat segalanya, maka setiap kejadian akan ditafsirkan sebagai ancaman atau pujian terhadap diri. Dan selama itu pula, manusia akan mudah terguncang. Dalam ajaran-ajaran Jawa klasik, seperti yang tersirat dalam nilai-nilai Serat Wedatama, manusia diajak untuk eling lan waspada, ingat dan sadar. Ingat bahwa hidup ini sementara. Waspada bahwa ego selalu ingin merasa paling benar. Cara Kawalik bekerja seperti pedang sunyi yang memotong ilusi itu. Misalnya begini, ketika seseorang merasa gagal, ia berkata, "Aku tidak berharga." Itu adalah tafsir ego. Namun dalam pembalikan batin, kegagalan justru dibaca sebagai proses pengosongan, ruang agar kesombongan luruh, agar niat diperiksa kembali. Paradoksnya, pembalikan ini sering terasa menyakitkan, karena membalik berarti meruntuhkan kenyamanan lama. Orang yang terbiasa merasa paling tahu akan terguncang ketika harus belajar dari yang lebih muda. Orang yang terbiasa dihormati akan merasa hancur ketika dicela. Namun justru disitulah cara Kawalik bekerja. Ia membongkar bangunan identitas palsu agar fondasi yang lebih kuat bisa dibangun. Dalam kosmologi Jawa yang dipengaruhi nilai tauhid, manusia sejatinya hanyalah hamba kehidupan, bukan penguasa mutlak atas hasil. Maka, ketika sesuatu tidak berjalan sesuai rencana, cara Kawalik mengajarkan untuk membalik pertanyaan dari "mengapa ini terjadi padaku?" menjadi "apa yang sedang dibentuk dalam diriku?" Perubahan pertanyaan ini terlihat sederhana, tetapi dampaknya luar biasa. Karena hidup kita lebih banyak ditentukan oleh pertanyaan yang kita ajukan daripada jawaban yang kita dapatkan. Ada pula sisi lain yang jarang dibahas. Cara Kawalik sebagai simbol kematian kecil. Setiap kali kita membalik ego, ada bagian dari diri yang mati. Kesombongan mati, keangkuhan mati, ilusi kendali mati. Dan kematian kecil ini justru menyelamatkan kita dari kematian besar, kematian makna. Banyak orang hidup panjang umur, tetapi jiwanya mati karena tidak pernah mau membalik diri. Ia terus menyalahkan, terus menuntut, terus merasa paling benar. Tanpa sadar, ia terjebak dalam satu arah pandang yang sempit. Cara Kawalik adalah keberanian untuk berkata, "Mungkin selama ini aku melihat dari sisi yang salah." Namun hati-hati, pembalikan bukan berarti membenarkan semua hal yang salah. Bukan berarti menerima ketidakadilan tanpa sikap. Justru sebaliknya, ia memberi kejernihan agar tindakan yang diambil bukan karena dendam, tetapi karena kesadaran. Inilah rahasia yang sering disalahpahami. Orang mengira laku batin membuat seseorang lemah. Padahal ketika seseorang sudah mampu membalik egonya, ia justru menjadi lebih tenang, lebih tegas, dan tidak mudah diprovokasi. Seperti gunung yang kokoh, tidak perlu berteriak untuk menunjukkan kekuatannya. Dan sekarang pertanyaannya, jika setiap luka adalah undangan untuk membalik diri, maka berapa banyak luka dalam hidupmu yang sebenarnya belum kamu baca dengan cara yang benar? Di bagian berikutnya, kita akan membahas bagaimana cara Kawalik ini bisa diterapkan secara nyata. Bukan hanya sebagai filosofi, tetapi sebagai latihan harian yang membentuk karakter dan ketenangan jiwa. Sekarang kita tinggalkan wilayah konsep dan masuk ke laku. Karena sehebat apapun filosofi, ia tidak akan mengubah apapun jika tidak diturunkan menjadi latihan harian. Cara Kawalik dalam praktik bukan ritual rumit. Ia bukan mantra rahasia. Ia adalah disiplin batin yang dilakukan berulang-ulang, terutama saat keadaan tidak sesuai harapan. Latihan pertama adalah membalik reaksi menjadi jeda. Setiap kali emosi muncul, marah, kecewa, iri, jangan langsung bertindak. Beri jarak beberapa detik. Dalam tradisi laku Jawa, jeda ini adalah ruang sakral. Di sanalah kesadaran punya kesempatan untuk mengambil alih sebelum ego berbicara. Ketika dihina, tahan lidah. Ketika dipuji, tahan dada agar tidak membusung. Bukan karena lemah, tetapi karena kamu sedang membalik pusat kendali dari luar ke dalam. Latihan kedua,
adalah membalik keluhan menjadi pertanyaan makna. Jika hari ini rezeki terasa seret, alih-alih mengutuk keadaan, tanyakan, apa yang sedang dibentuk dalam diriku? Kesabaran, ketekunan, kejujuran. Dalam sudut pandang ini, hidup bukan musuh, tetapi pelatih. Ini selaras dengan nilai yang sering ditekankan dalam laku Jawa. Enrimo ing pandum bukan berarti menyerah tanpa usaha, melainkan menerima bagian dengan hati tenang sambil tetap berikhtiar secara terhormat. Ada keseimbangan antara tawakal dan tanggung jawab. Latihan ketiga adalah membalik penilaian terhadap orang lain menjadi evaluasi diri. Ketika kamu melihat kesombongan pada orang lain, tanyakan, apakah bayangannya juga ada dalam diriku? Ketika kamu terganggu oleh kebiasaan buruk seseorang, periksa apakah kamu pun memiliki bentuk halusnya. Dunia sering menjadi cermin yang lebih jujur daripada nasihat. Latihan keempat adalah membalik ketakutan terhadap kematian menjadi kesadaran akan kefanaan. Dalam laku batin, mengingat kematian bukan untuk menakut-nakuti diri, tetapi untuk membersihkan niat. Jika hidup ini sementara, maka pertanyaannya bukan lagi berapa lama aku hidup, tetapi bagaimana kualitas kesadaranku saat hidup. Ketika seseorang sadar bahwa semuanya fana, ia tidak lagi terlalu melekat pada pujian, jabatan, atau harta. Ia bekerja dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak diperbudak oleh hasil. Namun, ada jebakan yang harus diwaspadai. Pertama, membalik bukan berarti memendam. Emosi yang ditekan tanpa dipahami akan berubah menjadi racun batin. Cara kawalik bukan menutup rasa, tetapi mengolahnya. Kedua, jangan gunakan pembalikan sebagai alasan untuk membenarkan ketidakadilan. Jika ada yang salah, tetap perlu diluruskan, tetapi dengan kepala dingin, bukan dengan api dendam. Ketiga, jangan berharap perubahan instan. Pembalikan adalah proses bertahap. Seperti membentuk otot, ia butuh pengulangan. Kadang, kamu berhasil menahan diri. Kadang, kamu gagal. Itu bagian dari latihan. Lama-kelamaan, kamu akan merasakan sesuatu yang berbeda. Ketenangan tidak lagi tergantung situasi. Harga diri tidak lagi tergantung pengakuan. Kebahagiaan tidak lagi tergantung pujian. Di titik itu, cara kawalik bukan lagi konsep. Ia menjadi karakter. Dan ketika karakter berubah, arah hidup perlahan ikut berubah. Tanpa perlu drama, tanpa perlu sensasi. Kini kita akan menutup perjalanan ini dengan sebuah renungan terakhir yang mungkin akan membuatmu melihat hidup dari sudut yang sama sekali berbeda. Kita telah berjalan cukup jauh dari huruf menuju makna, dari aksara menuju kesadaran. Cara kawalik ternyata bukan sekadar teknik membalik susunan. Ia adalah keberanian membalik diri, membalik cara melihat luka, membalik cara membaca hinaan, membalik cara memahami kegagalan, bahkan membalik cara memandang kematian. Kita belajar bahwa pembalikan pertama adalah dari reaksi menuju refleksi. Pembalikan kedua adalah dari penolakan menuju penerimaan sadar. Dan pembalikan terdalam adalah dari ego menuju kejernihan jiwa. Di sanalah inti laku itu berada. Dalam hidup, kita tidak selalu bisa mengatur apa yang datang. Kita tidak bisa memilih semua peristiwa, tetapi kita selalu memiliki satu kuasa. Bagaimana kita menyusunnya dalam batin. Seperti aksara yang jika dibalik memunculkan susunan baru, hidup pun bisa memunculkan makna baru ketika cara pandang diubah. Mungkin selama ini kita terlalu sibuk mengubah keadaan, tetapi lupa membalik diri. Terlalu sibuk mencari musuh di luar, tetapi lupa melihat pertarungan di dalam. Terlalu sibuk menuntut keadilan untuk ego, tetapi lupa membersihkan niat. Cara kawalik mengajarkan satu hal yang sunyi namun kuat. Ketika batin tertata, dunia luar perlahan mengikuti. Bukan karena dunia tunduk pada kita, tetapi karena kita tidak lagi diperbudak olehnya. Sekarang, pertanyaannya kembali kepadamu. Jika hari ini hidupmu terasa berat, apakah kamu siap membalik cara membacanya?
Jika luka masih terasa perih, apakah kamu berani melihat pesan di baliknya? Dan jika suatu saat segalanya diambil darimu, apakah kesadaranmu tetap utuh? Renungkan itu dalam diam. Jika video ini membuka sudut pandang baru untukmu, tuliskan di kolom komentar. Bagian mana yang paling membalik cara pandangmu? Bagikan kepada mereka yang sedang mencari arah. Dan jika kamu ingin terus menyelami laku-laku sunyi yang jarang dibahas, tetaplah bersama di perjalanan ini. Karena mungkin rahasia terbesar bukan tersembunyi di luar sana, melainkan menunggu untuk kamu balik di dalam dirimu sendiri.